Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para masyayikh, khususnya para habaib yang hadir, izinkan kami pada kesempatan yang baik ini dalam rangka Hari Santri untuk menyampaikan sebuah tema yang berjudul Spiritual Santri Menjaga Warisan Ulama. Pertama, ada satu tafsir bernama At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, karya Abdul Karim Al-Khatib, Abdul Karim Al-Khatib, surat Al-Kahfi. Di sini beliau menyebutkan bahwa surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat, dan beliau menyebutkan hurufnya Ashabul Kahfi setelah dihitung dengan hitungan manual. Hurufnya surat Ashabul Kahfi 7.306. Ashabul Kahfi ialah para walinya Allah yang diizinkan oleh Allah tidur 309 tahun di dalam gua sebagai karamah yang mulia, karena beliau-beliau ini sebagai pemuda-pemuda yang mempunyai kekuatan spiritual, kekuatan iman, kekuatan ilmu, di mana beliau meninggalkan kemusyrikan, yakni bukan meninggalkan, menjauhi pemaksaan untuk menyembah berhala. Maka mereka ini menyelamatkan diri mereka, yang lebih penting menyelamatkan tauhid mereka, uzlah di dalam gua. Ashabul Kahfi ternyata di dalam Al-Quran itu bukan wali-wali yang berusia sepuh, ternyata mereka ini muda-muda. Al-Quran menyebutnya fityah. Fityah itu jamak dari kata fata. Fityah dalam Al-Quran terdapat 2 kali. Sedangkan fata, pemuda, dalam bentuk mufrad fatan atau fata 4 kali. Sedangkan fatayani, 2 pemuda dalam bentuk isim tasniyah 1 kali. Sedangkan fatayat dalam Al-Quran, pemudi-pemudi dalam Al-Quran disebut 2 kali. Sedangkan fityan itu disebutkan dalam Al-Quran 1 kali. Sedangkan fityah 2 kali. Ashabul Kahfi tidak disebut dengan kata fityan, tetapi disebut dengan kata fityah, pemuda-pemuda. Apa yang mereka wariskan kepada kita, pemuda-pemuda, santri-santri, aulia-aulia muda, ulama-ulama muda tersebut? Apa yang diwariskan kepada kita? Kami coba untuk membuka satu tafsir, yaitu tafsir Al-Munir karya
Dr. Wahbah Az-Zuhaili, juz 15 surat Al-Kahfi. Sebelum kami menyampaikan analisis di dalam tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di antara spiritual Ashabul Kahfi, santri-santri muda Ashabul Kahfi, aulia muda, ulama muda, beliau ini disebutkan dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka ini pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan aku tambahkan hidayah kepada mereka. Wazidnahum huda. Jadi para santri itu harus punya kualitas hidayah ilmu, hidayah iman, seperti Ashabul Kahfi. Santri-santri yang sekarang ini puluhan ribu pondok pesantren merupakan aset yang mulia, aset yang berharga, khususnya Nahdlatul Ulama. Ini para santri harus dibekali hidayah ilmu, hidayah iman, ini sebagai spiritual, kualitas hidayah. Amanu bi rabbihim, iman kepada Tuhannya, wasidnahum huda, dan ditambah hidayah. Mengaji para ulama, bertambahlah ilmu hidayah, bertambahlah iman hidayah, bertambahlah amal hidayah. Mengaji di Kempek, tambah ilmu, tambah hidayah, tambah iman, tambah hidayah. Mengaji di Buntet, mengaji di Babakan, mengaji di Gedongan, mengaji di pondok-pondok pesantren, banyak ulama, tidak sedikit ulama yang insya Allah masih dijaga kelestariannya sampai sekarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para santri diharapkan menambah hidayah ilmu, menambah hidayah iman. Yang kedua, Ashabul Kahfi itu ada dalam Al-Quran, wa izi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'wu ilal kahfi. Yaitu Ashabul Kahfi uzlah, mengisolasi diri dari mereka orang musyrik dan penyembahan-penyembahan orang musyrik, kecuali monoteistik, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'wu ilal kahfi. Ashabul Kahfi akhirnya bertempat tinggal di dalam gua, tidak kurang tidur selama 309 tahun. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan ini namanya uzlah madiyah dan uzlah ma'nawiyah. Di dalam tafsir Munir juz 15 halaman 221, yaitu adanya uzlah madiyah dan uzlah ma'nawiyah. Apa uzlah madiyah? Mengisolasi diri secara fisik. Jangan kita di tempat karaoke, para santri. Jangan kita di tempat maksiat. Jangan kita di ruang kemungkaran. Kecuali kita amar ma'ruf nahi mungkar. Yang betul-betul amar ma'ruf nahi mungkar. Secara fisik kita tidak ada di ruangan yang di situ banyak kemungkaran. Secara fisik kita tidak ada di satu ruang di situ banyak kedoliman.
isolasi diri dari menjilat kepada mereka penguasa, siapapun orang yang zalim. Isolasi diri dari tempat-tempat kemungkaran. Kemudian uzlah ma'nawiyah, yaitu uzlah batin, uzlah jiwa, uzlah hati, uzlah fikiran. Fikiran santri jangan berfikir yang tidak baik untuk difikir. Jangan berfikir yang tidak bermanfaat untuk difikir. Jangan berfikir yang merugikan untuk difikir. Itu uzlah ma'nawiyah. Para santri berfikirlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin dengan ridhonya Allah. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Uzlah ma'nawiyah, uzlah spiritual. Fisik kita di pasar, tapi jangan melupakan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisik kita di sawah, fisik kita berdagang, tapi jangan lupakan masjid-masjidnya Allah, pondok-pondok pesantren, mengaji para ulama, baik mengaji harian, mengaji selapanan, kajian-kajian Islam yang bermanfaat yang ada di pondok-pondok pesantren, dan Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan ilmu agama yang diwariskan oleh para ulama, diwariskan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Hidupkan ilmu-ilmu beliau dengan mengaji pada ulama-ulama yang insya Allah masih selalu ada sampai sekarang. Ini uzlah ma'nawiyah. Jadi pertama adalah hidayah ilmu, hidayah iman. Yang kedua adalah uzlah madiyah, uzlah ma'nawiyah. Isolasi diri secara fisik, menjauhkan diri dari kemungkaran secara fisik, dan menjauhkan diri dari kemungkaran, dari kemaksiatan secara mental, ruhaniyah. Yang ketiga, para santri mendapatkan warisan dari pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Di sini pemuda-pemuda Ashabul Kahfi mempunyai sifat wirai. Karena beliau-beliau ini mengatakan ketika mengutus salah satu anggota Ashabul Kahfi untuk membeli makanan di kota, apa yang mereka katakan? Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi, maka utuslah satu di antara kamu sekalian dengan membawa uang dengan logam perak untuk ke kota, ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'aman, maka harus lihatlah mana makanan yang paling bersih. Nah, ini namanya iffah, mencari makanan yang paling bersih, paling halal, yang higienis, yang sehat, halal dan sehat, baru lezat. Ini penting sekali. Halal, sehat, dan lezat. Tapi lezat itu nomor 3 sebetulnya. Jadi halalan thayyibah, halal yang baik adalah halal yang sehat. Ajaran Ashabul Kahfi mencari makanan yang halal. Maka santri kami harapkan mendapatkan spiritual dari Ashabul Kahfi ialah iffatun nafsi, terjaganya diri. Apa terjaganya diri? Menghindari rezeki yang haram. Jangan menyalahgunakan proposal untuk akumulasi, menumpuk kekayaan, menumpuk harta yang haram.
Membohongi pemerintah haram. Membohongi perusahaan haram. Membohongi yayasan haram. Membohongi lembaga pendidikan haram. Membohongi organisasi haram. Stempel organisasi untuk mencari rezeki yang haram, untuk memperkaya diri haram. Dan itu tidak iffatun nafsi, tidak menjaga diri. Jangan sekali-kali memanfaatkan organisasi, memanfaatkan yayasan, memanfaatkan institusi pendidikan, lembaga dan sebagainya untuk memperkaya diri, untuk akumulasi kekayaan. Itu nanti rezekinya tidak barokah pada dirinya sendiri, tidak barokah pada anak cucunya, dan akan membawa sakit, membawa penderitaan, membawa musibah dunianya maupun akhiratnya. Tentunya Ashabul Kahfi ini kita ambil warisannya adalah warisan spiritualnya, iffatun nafsi, terjaganya diri, terutama kewiraian, menjauhi perkara haram dan menjauhi perkara syubhat. Subhanallah, 3 hal ini sebagai spiritual yang harus diperhatikan oleh santri-santri, khususnya santri pada zaman sekarang ini, yang insya Allah mendapatkan barokahnya para ulama, mendapatkan barokahnya para pengarang kitab, mendapatkan barokahnya para muhaddisin, para fuqaha, para sufiyah, para mufassirin, yang beliau-beliau ini dipelihara nama-namanya, dipelihara kitab-kitabnya, dipelihara ilmunya, dipelihara pemikirannya di pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia. Insya Allah barokah. Kami mengambil contoh bagaimana santri spiritual dengan menjaga warisan ulama. Sekarang kami ambil contoh warisan ulama dari NU Nahdlatul Ulama berupa hidayatul ilmi wal iman. Spiritual pertama, yaitu hidayah ilmu dan iman. Saya baca di dalam sebuah kumpulan hasil muktamar Ahkamul Fuqaha fi muqarrarati mu'tamarati Nahdlatul Ulama. Kami ulangi judulnya, Ahkamul Fuqaha fi muqarrarati mu'tamarati Nahdlatul Ulama. Sebuah buku yang sangat bagus sekali tentang kumpulan hasil-hasil muktamar Nahdlatul Ulama. Sejak berdirinya Nahdlatul Ulama sampai muktamar yang diadakan di Solo tahun 2004 dengan pengantar Ki Haji Sahal Mahfud sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama. Beliau Ki Haji Sahal Mahfud ini adik kandungnya ibu saya. Jadi ibu saya itu punya adik kandung Ki Haji Sahal Mahfud, Rais Am NU. Juga punya adik kandung Fadilah. Fadilah ini punya suami Ki Haji Rodi Soleh, juga PBNU bagian Falak. Itu adik kandung ibu saya. Dan insya Allah masih saudara dengan keluarga Gedongan. Jadi kalau tidak salah, ingat kami, sepupu yang ketiga atau keempat antara keluarga Gedongan, termasuk Kiai Said Akil, Kiai Mustafa Akil, itu dengan
Ibu saya dengan Ki Haji Sahal Mahfud itu masih sepupu, lebih tua gedongan daripada ibu saya. Pernahnya begitu, lebih tua gedongan. Nah, saya baca di kitab hasil muktamar ini, ketika muktamar di Magelang, ini tentang warisan ulama NU, warisan hidayah ilmu dan hidayah iman. Muktamar NU di Magelang pada 14 Jumadil Ula 14 Jumada Ula 1358 Hijriah atau bertepatan 1 Juli 1939. Di sini ada fatwa tentang menjaga iman, hidayah ilmu dan hidayah iman. Menjaga umat Islam jangan menyerupai orang-orang non-muslim. Jangan meniru-niru orang-orang yang bukan Islam. Di antaranya beliau, para muktamirin, keputusan hasil muktamar di Magelang 1 Juli 1939 mengambil dari kitab Al-Fatawa Al-Kubra dan Bughyatul Mustarsidin. Di sini dijelaskan tentang meniru pakaian orang kafir yang mengarah pada ideologi dan keyakinan dan ritual tertentu. Di sini diambil imma ayyatazayya bisihim, memakai bentuk dengan bentuk mereka, meniru penampilan mereka, mailan ila dinihim, condong pada agama mereka, wa qasidan, dan bertujuan at-tasyabbuha bihim, meniru mereka, fi syiaril kuffar, ketika mengangkat syiarnya orang kafir. Seperti orang muslim pakai baju Natal, itu tidak boleh. Ini warisan ilmu dan iman dari para sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama ketika muktamar di Magelang. Au yamshiya ma'ahum ila muta'abbadatihim, atau berjalan bersama mereka ke tempat ibadah mereka. Berjalan bersama mereka ketika mereka sedang ritual ke tempat ibadah mereka, dan meskipun tidak mengatakan ridho dengan apa yang mereka lakukan, tetapi memberikan gambaran seperti ridho yang membuat terjadinya tuhmah, kesalahfahaman. Ini kalau diniatkan meniru mereka, fayakfuru bidzalika, maka bisa menjadi pemurtatan dan bisa menjadi kafir. Fayakfuru bidzalika bihima, yaitu meniru penampilan mereka, condong dengan ajaran mereka, kemudian bersama-sama mereka berjalan ke tempat ibadah mereka dengan condong kepada ritual mereka. Fayakfuru bidzalika bihima, bisa menjadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, ini warisan ilmu dan iman dari para ulama Nahdlatul Ulama ketika muktamar. Wa imma alla yaksida kadalik, tidak ada tujuan seperti itu.
bal yaksidu at-tashabbuha bihim fi syi'aril 'id, hanya semata-mata meniru mereka ketika mereka sedang merayakan hari raya sebagai syiar hari raya. Karena pluralisme mereka berhari raya, kemudian para santri misalnya terjadi, jangan sampai terjadi, kemudian pakai baju seperti mereka karena syiaril 'id, syiar hari raya, awit tawassula ila muamalatin jaizah, atau untuk memudahkan supaya bisa muamalah yang halal. Ada urusan bisnis dengan mereka, tapi meniru gaya mereka, meniru penampilan yang khusus, yang spesifik untuk mereka yang bukan muslim, baik cara berpakaian, lagunya, syair-syair mereka, adat istiadat yang khusus bagi mereka untuk mencapai muamalah jaizah. Apakah ada kaitan bisnis, perdagangan, dan sebagainya. Apa kata Muktamar NU di Magelang? Fayaksamu, tetap berdosa. Tetap berdosa. Fayaksamu. Ini namanya warisan apa? Hidayatul ilmi wal iman. Warisan hidayah ilmu dan iman. Harus difahami oleh para santri generasi muda. Kemudian yaitu tentang uzlah madiyah, uzlah maknawiyah. Mengisolasi diri dari tempat mungkar dan tempat-tempat maksiat, baik isolasi secara fisik maupun isolasi di dalam hati dan jiwa. Saya baca di dalam sebuah buku karya Menteri Agama dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kaleidoskop Politik di Indonesia Jilid 2. Kaleidoskop Politik di Indonesia Jilid 2 di halaman 62. Di halaman 62 beliau menyampaikan tentang pentingnya iman dan takwa untuk memperbaiki akhlak bangsa. Dengan agama muncullah iman dan takwa. Beliau mengatakan jika iman dan takwa tidak ada, akibatnya dunia akan menjadi tempat yang paling ganas. Tanpa iman dan takwa, dunia akan menjadi tempat yang paling ganas. Bahkan beliau mengatakan akan terjadi homini lupus, manusia laksana serigala terhadap lainnya. Manusia laksana serigala terhadap lainnya. Maka kita harus hati-hati. Apakah kita akan dimakan oleh serigala dunia? Akan dimakan oleh serigala narkoba? Akan dimakan oleh serigala rentenir? Para santri mengaji Fathul Qorib, mengaji Fathul Mu'in, mengaji Fathul Wahab, mengaji kitab-kitab yang luar biasa sampai Raudhatul Talibin karya An-Nawawi, sampai mengaji Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab karya Nawawi, sampai mengaji Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Ad-Dibaj, sampai ada karya besar Al-Mawardi Al-Hawil Kabir, sebuah fikih karya besar Al-Mawardi,
Kemudian ada lagi karya fikih yang besar, Nihayatul Matlab, karya Imam Haramain. Nah, itu dibaca dan mereka beliau-beliau ini mengarang di sana semua anti riba. Semua anti riba. Tapi prakteknya tidak semua santri bisa menghindari riba. Tidak semua santri memperdulikan diri untuk menjaga diri dari riba. Padahal doktrin yang ada di pesantren itu memerangi riba. Ini kapan kita melakukan uzlah madiyah, uzlah ma'nawiyah? Maka Ki Haji Hazim Asy'ari rahimahullah mengijazahkan satu doa kepada kita. Sebelum kita tidur, kita membaca tahassantu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku menjaga, aku membuat benteng, tahassantu bihisni la ilaha illallah, dengan benteng la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Kemudian ludah kecil, baca satu, ludah kecil satu, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Jadi 6 arah sebelum tidur, supaya kita dijaga dengan kekuatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini namanya uzlah madiyah, uzlah ma'nawiyah. Kemudian warisan Nahdlatul Ulama ialah iffatun nafsi, menjaga diri. Iffatun nafsi. Saya baca hasil muktamar. Kalau tadi di Magelang hasil muktamar ke-14. Sekarang saya baca hasil muktamar ke-15 dari kitab yang sama, dari buku yang sama. Solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama dari 1926 sampai 2004. Saya baca hasil Muktamar ke-15 di Surabaya, tepatnya 10 Dzulhijjah. Bayangkan, hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah Muktamar itu pernah terjadi tahun 1359. Bertepatan dengan 9 Februari 1940 Masehi. Tentang sholat di masjid yang dibangun dengan uang haram. Itu sudah pernah dibahas. Bukan diperdebatkan, dibahas. Sholat di masjid yang dibangun dengan uang haram. Masya Allah. Wirai sekali ulama kita ini, sampai membahas bagaimana sholat di masjid dengan uang haram. Akhirnya hasil muktamar mengambil satu redaksi dari kitab Ihya Ulumuddin di halaman hasil muktamar di halaman 248. Wa ammal masjidu, dan adapun masjid, fa in bunya fi ardin maghsubah, maka apabila masjid itu dibangun di tanah rampasan, tanah yang tidak halal, bi khosabin maghsubin, dengan kayu rampasan, kayu curian, kayu ilegal, bantuan ilegal, bantuan yang penuh dengan rekayasa politik atau tujuan politik, min masjidin akhor, diambil, dicuri dari masjid yang lain, au milkin muayyanin, atau milik tertentu, lebih-lebih mencuri hak negara, mencuri milik negara, fala yajuzu dukhuluhu aslan, maka sama sekali tidak boleh masuk di masjid itu.
wala lil jum'ah, dan tidak boleh masuk untuk menunaikan Jumatan di situ. Ini disiplinnya ulama kita, wirainya ulama kita. Hasil muktamar tahun 1940. Ini namanya iffatun nafsi yang harus kita pelihara, harus kita cermati, harus kita agungkan fatwa-fatwa para ulama yang telah mendahului kita, yang ilmunya telah banyak memberkahi pada agama, bangsa, dan negara. Terakhir dari ceramah kami, izinkan kami mengambil satu kitab bernama Tarikh Madinah Dimashq, karya besar Ibnu Asakir, jilid 58. Di jilid 58 tentang siapa ulama yang paling terdepan, ulama yang paling terdepan di hari kiamat. Ternyata bukan ulama yang sepuh, tapi ulama muda. Saya baca di Tarikh Madinah Dimashq karya Ibnu Asakir, jilid 58, bahwa di halaman 459 sahabat Nabi bernama Mu'ad bin Jabal Ibnu Salasin wa Salasin, wafat usia 33 tahun, au arba'in wa salasina sanah, atau 34 tahun, masih muda. Bagaimana kehebatan beliau sebagai santri Nabi, santri yang mewariskan dan diwarisi hidayah ilmu iman, uzlah madiyah, uzlah ma'nawiyah, kemudian iffatun nafsi, terjaganya diri. Sebagai santri Nabi yang mewariskan kepada kita, yang diwarisi oleh Nabi, hidayah ilmu dan iman. Yang kedua, menjauhkan diri dari kemungkaran dan kemaksiatan, mengisolasi diri, baik isolasi fisik atau isolasi jiwa, isolasi hati, isolasi pikiran. Kemudian iffatun nafsi, terjaganya diri, ialah Mu'ad bin Jabal. Apa kata Rasulullah SAW di dalam kitab Tarikh Madinah Dimashq halaman 406? Rasulullah SAW bersabda, ya'ti Mu'adz bin Jabalin yaumal qiyamah, akan datang Mu'ad bin Jabal yang umurnya 33 tahun, ada yang mengatakan 34 tahun. Besok akan datang di hari kiamat Mu'ad bin Jabal amamal ulama, di depannya seluruh ulama. Masya Allah, di depannya seluruh ulama, amamal ulama, birotwatin, berjarak berapa antara Mu'ad bin Jabal dengan ulama-ulama yang lain yang di belakangnya? Berjarak birotwatin, dengan satu lemparan batu. Jadi sejauh satu lemparan batu. Mu'ad bin Jabal di depan, kemudian sejauh satu lemparan batu, baru di belakangnya para ulama yang lain. Itu besok di hari kiamat. Ternyata Mu'ad bin Jabal itu manusia yang iffah. Di antara iffahnya, di antara hidayah imannya, di antara hidayah ilmunya, di antara uzlah madiyah dan uzlah maknawiyahnya, digambarkan oleh
Abdul Razzaq As-Sun'ani, guru daripada Ahmad bin Hanbal, di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq jilid 8 nomor 15.177 halaman 268-269. Ketika Mu'adz bin Jabal itu banyak hutang, maka Rasulullah membantu Mu'adz bin Jabal ini mencarikan solusi bagaimana Mu'adz bin Jabal untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Di antaranya setelah maksimal Mu'adz bin Jabal seluruh asetnya yang dimiliki untuk membayar hutang-hutangnya, maka Mu'adz bin Jabal ini diangkat menjadi pejabat semacam gubernur di negara Yaman. Begitu di negara Yaman menjadi gubernur untuk mendapatkan gaji, mendapatkan rizki, untuk menambal kekurangan-kekurangan karena aset-asetnya ini ya, untuk dijual melunasi hutang. Maka Mu'adz bin Jabal diangkat Nabi menjadi gubernur untuk mendapatkan mata pencaharian rezeki yang halal di negara Yaman. Bagaimana wirainya? Setelah Rasulullah SAW wafat, Mu'adz bin Jabal ini diaudit oleh Umar bin Khattab. Maka seluruh hasil rezeki yang didapat oleh Mu'adz bin Jabal selama menjadi gubernur di Yaman itu dibagi menjadi dua. Satu bagian untuk menghidupi Mu'adz bin Jabal, dan sebagian yang lain untuk dikembalikan kepada negara. Padahal ini hasil kerja yang halal, hasil kerja yang sah. Tidak ada money politik, tidak ada politik yang curang, tidak ada korupsi. Subhanallah, Umar bin Khattab menetapkan sebagian harta Mu'adz bin Jabal untuk menghidupi Mu'adz bin Jabal, seluruh keluarganya, dan sebagian harus dikembalikan kepada negara. Karena apa? Karena sudah cukup beliau setelah diangkat oleh Nabi, jangan lama-lama, jangan terlalu banyak, jangan sampai melebihi kadar kebutuhan. Karena Rasulullah SAW mengangkat beliau menjadi gubernur semata-mata untuk mencukupi kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan sudah cukup, sisanya harus diberikan kepada negara. Ini Mu'adz bin Jabal menerima dengan keikhlasan hati. Inilah figur santri Nabi SAW dan santri yang mulia dan santri yang teladan sampai menjadi pemimpin ulama di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.